Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat Yes yang mudah-mudahan Allah senantiasa rahmati, Allah senantiasa berkahi. Alhamdulillah, pujian dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah, memberikan kita kehidupan, memberikan kita rasa aman, memberikan kita kecukupan rezeki dan berbagai macam nikmat yang tentunya siapapun tidak akan ada yang bisa menghitung betapa banyak nikmat Allah, kebaikan Allah, rahmat Allah. Oleh sebab itu, marilah kita tingkatkan takwa kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa taat kita kepadanya. Berusaha untuk menghindari larangan Allah agar jangan sampai nikmat Allah yang turun ternyata catatan dosa dan maksiat kita yang naik padanya. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan dan limpahkan untuk utusan Allah Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat Yes yang mudah-mudahan Allah senantiasa rahmati, kali ini kita akan membahas tentang ikhlas dan menghadirkan niat dalam beramal. Kita awali dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas, memurnikan agama untuknya, lurus, kemudian mendirikan salat dan membayar zakat. Yang demikian itu adalah agama yang lurus. Kita diperintahkan oleh Allah agar ketika beribadah itu ikhlas, murni, tidak ada campuran kesyirikan, tidak ada campuran motivasi lain. Kita berusaha ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan memang yang membalas amal-amal kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah yang memilikinya, yang menciptakannya, yang menyediakannya, dan yang menentukan surganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan suatu amal, suatu ibadah diterima atau ditolak adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula neraka yang menciptakan Allah dan yang melindungi adalah Allah. Maka ketika kita mengetahui bahwasanya kekuasaan, kepemilikan adalah Allah Subhanahu wa taala semata, lalu amal ibadah kita itu untuk siapa kalau bukan untuk Allah? Bila kita meniatkan ibadah, amal untuk selain Allah, maka kita akan rugi. Karena memang selain Allah tidak punya kuasa apa-apa. Kalau kita meniatkan ibadah kita untuk orang lain, untuk manusia, untuk pujian, maka mereka juga makhluk seperti kita yang tidak punya daya apa-apa, tidak bisa memberikan surga, tidak bisa melindungi dari neraka, tidak bisa menyelamatkan kita nanti di kehidupan akhirat. Sehingga jangan sampai lelah-lelah kita dalam beribadah, beramal, bersedekah yang kita kira adalah untuk Allah, ternyata kita tidak mendapat apa-apa karena kita punya motivasi lain selain Allah. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Sama sekali tidak sampai kepada Allah dagingnya, daging kurbannya, dan tidak pula darah-darahnya. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian.
Ini menyinggung tentang kurban, di mana dahulu kala orang jahiliyah kafir Quraisy berkurban, lalu daging dan darahnya dilumurkan ke berhala mereka. Padahal tidak seperti itu yang benar. Bahwasanya tidak sampai daging dan darah hewan kurban tersebut, yang sampai adalah ketakwaan daripada hamba-hamba yang berkurban. Begitu pula tidak perlu kita berbangga-bangga memamerkan hewan kurban kita, karena pada sejatinya tidak sampai dagingnya tersebut, yang sampai adalah ketakwaan, keikhlasan, kemurnian niat daripada pengkurban. Apapun termasuk ibadah diri kita, hendaknya diniatkan hanya untuk ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak mudah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada yang dituju untuk amal perbuatan kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak mudah. Ikhlas tidak mudah, tetapi inilah penentu diri kita selamat atau tidak kita sangat ditentukan dengan keikhlasannya. Banyak sekali ada dulu diceritakan oleh Rasulullah tentang 3 orang yang beramal besar. Yang satu orang yang diberikan Allah karunia Al-Quran, ilmu agama, ilmu Al-Quran. Dia kira dia itu ikhlas karena Allah ketika menyampaikan ilmu, ketika membaca Quran, ketika menghafalkan Quran. Ternyata Allah Maha tahu bahwasanya dia membaca Quran, dia menghafalkan Quran adalah karena untuk supaya disebut qori, atau disebut hafid, atau disebut ustadz, kilam, dan sebagainya, gelar-gelar dari masyarakat. Dan ketika itu diketahui oleh Allah, ternyata Allah menolaknya, sehingga orang yang dikaruniai Quran ini pun kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Yang kedua, dihadirkan orang yang dermawan, yang kaya raya dan dermawan. Lalu dia ditanya, apa yang kau sudah lakukan dengan harta yang aku berikan padamu? Dia membeberkan bagaimana dia beramal, bersedekah, menolong fakir miskin, memberi makan orang yang kelaparan, memberi pakaian orang yang tidak berpakaian, dan banyak lagi dia sebutkan. Dia kata, semua ini ikhlas karenamu ya Allah. Ternyata Allah Maha tahu, ternyata dia berinfak, berderma adalah untuk supaya dipanggil si dermawan. Dan Allah tidak menerimanya. Dia hanya mencari gelar dermawan. Maka orang ini pun dilemparkan ke dalam neraka, padahal kita mengenalnya sebagai ahli sedekah. Yang ketiga, dihadirkan orang yang berjihad, yang berjuang, berperang di jalan Allah, membela agama Islam, membela negara barangkali. Ternyata ketika dihadirkan, Allah bertanya, untuk apa kekuatan atau kehebatan yang aku berikan padamu? Dia menjawab, aku berperang di jalanmu ya Allah, aku membela agamamu ya Allah, dan sebagainya. Tetapi Allah Maha tahu bahwasanya kamu berperang itu karena supaya dipanggil pemberani, supaya dipanggil pahlawan, supaya dipanggil gelar-gelar hebat lainnya. Ternyata Allah pun melemparkannya ke dalam neraka. 3 orang ini tidak salah dalam amalnya. Yang pertama, dia pembaca Quran. Yang kedua, dia ahli sedekah. Dan yang ketiga, dia berperang. 3-tiganya melakukan amal-amal yang hebat dan berat. Tidak salah dengan perbuatannya, yang salah justru pada motivasinya, pada niatnya. Jadi kita harus berusaha untuk selalu teliti terhadap niat kita, terhadap bersihkan niat hati. Dan kita berusaha untuk semuanya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha tahu, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun daripada dirinya, daripada niat hamba. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam dadamu,
atau menampakkannya, niscaya Allah mengetahuinya. Bagaimanapun kita memoles, bagaimanapun kita menyembunyikan, bagaimanapun kita menyamarkan niat kita, maka tidak ada yang bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih baik kita menginsafi diri kita bahwa sia-sia semuanya perbuatan kalau kita tidak hadirkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Penting sekali untuk selalu memperbarui niat, memperbaiki niat, dan selalu mengingatkan kita bahwa semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu kalimat zikir yang bagus adalah la ilaha illallah. Bahkan memperbarui iman juga menggunakan kalimat la ilaha illallah. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbarui iman kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Karena memang di dalam kalimat la ilaha illallah mengingatkan kita untuk ikhlas karena Allah. Tidak ada yang dituju dari amal kita selain Allah Subhanahu